Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-8 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 19 sampai 25 Februari 2023. Bunyinya sebagai berikut. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak akan mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, khotbah kali ini kita akan membahas ayat per ayat dari pembacaan kita, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita mulai dengan ayat 1. Sebenarnya ayat ini cukup populer dan sering dikutip berulang-ulang. Ayat ini berisi suatu ajakan atau himbauan agar orang selalu bermurah hati atau mempunyai kemauan untuk memberi. Menurut pengkhotbah, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini dan menjadi orang yang bijaksana, salah satu resepnya adalah kita harus senang berbagi atau rela memberi. Walaupun barangkali tindakan memberi itu seperti melempar roti ke dalam air, yang nanti lama kemudian kita akan memperolehnya kembali. Tetapi itu harus kita lakukan. Karena apa yang kita bagikan, pada satu saat pasti akan ada hasilnya. Walaupun sekali lagi, mungkin kita harus menunggunya lama setelah itu. Arti harfiah dari melempar roti ke air adalah membuang sesuatu yang tampaknya sia-sia. Sesuatu yang seolah-olah tidak akan dapat kita peroleh kembali. Kalaupun kita bisa mendapatkannya kembali, itu akan kita dapat dalam waktu yang lama. Pengkhotbah memakai ungkapan ini untuk menyatakan pandangannya bahwa setiap kita yang ingin memberi sesuatu kepada orang lain, kita tidak boleh menghitung-hitungnya atau mengharapkan mendapat imbalan dari tindakan kita itu. Seperti orang yang membuang roti ke dalam air, ia tidak akan mendapatkannya kembali. Kalaupun mendapatkannya, itu terjadi dalam waktu yang lama. Misalnya, roti yang dilempar ke dalam air itu dimakan ikan, lalu ikan itu menjadi gemuk dan kita menangkapnya. Dari membuang roti, kita mendapat ikan. Bagi pengkhotbah, ini adalah bagian dari hukum alam yang berlaku dalam hidup ini. Kalau Anda mau menikmati buah, Anda harus mau berjerih lelah untuk menanamnya. Kalau Anda mau mendapat keuntungan yang besar dalam bisnis, Anda harus bersedia menginvestasikan modal yang besar pula. Hal ini perlu kita terapkan dalam hidup kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana. Dalam hal kita memberi kepada orang lain, baiklah itu kita lakukan dengan murah hati tanpa mengharapkan imbalan.
Kalau kita memberi dengan pamrih, itu sebetulnya bukan memberi, melainkan berdagang. Pemberian yang kita lakukan dengan tulus hati tidak akan pernah sia-sia. Pada satu saat kita pasti akan memetik hasilnya. Lagi pula hidup itu selalu berubah. Bisa saja sekali waktu kita yang membutuhkan pemberian dari orang lain. Namun kalau pada waktu kita mampu memberi, tetapi kita tidak mau memberi, maka kita juga tidak berhak untuk mengharapkan orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Begitu juga dengan hal pengampunan. Yesus mengatakan, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga tidak berhak mengharapkan pengampunan dari orang lain. Kemudian ayat kedua, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Bagian ini masih terkait dengan nasihat pengkhotbah sebelumnya. Pada waktu kita mampu memberi, janganlah kita tidak mau memberi, karena hidup ini selalu berubah. Siapa tahu pada suatu saat terjadi malapetaka, kitalah yang justru membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, baiklah dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk hidup sebaik mungkin terhadap orang lain. Ayat ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Bagian ini pun merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa kita tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Artinya ialah bahwa di dalam kehidupan ini, entah itu raja, jenderal, atau pemimpin siapapun, tidak ada yang dapat mengontrol kehidupan ini seluruhnya. Bagaimanapun, ada banyak hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang memang tidak dapat kita atur. Seperti gambaran yang diberikan oleh pengkhotbah, yaitu apabila pohon besar tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, disitulah pohon itu akan tinggal terletak. Seperti halnya, kita tidak dapat mengatur ke arah mana pohon besar itu akan tergeletak apabila jatuh, demikian pula dengan kehidupan ini. Walaupun kita mungkin mempunyai kekuasaan yang luar biasa atau uang yang banyak, tetap saja kita tidak dapat menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita tidak boleh bersikap mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang berkuasa, kita bisa berlaku seenaknya. Bagaimanapun, segala sesuatu itu ada batasnya. Kita harus ingat bahwa apa yang kita tanam sekarang ini, itulah juga yang akan kita tuai nantinya. Karena itu tanamlah kebaikan, sehingga kita menuai kebaikan. Itulah kebijaksanaan hidup yang ditawarkan oleh pengkhotbah. Ayat keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini berarti orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang hanya suka memperhatikan arah angin saja, tidak akan mempunyai waktu menabur. Biasanya orang seperti itu adalah orang-orang yang sering merasa khawatir akan banyak hal, memikirkan segala kemungkinan yang ada, tetapi pada akhirnya tetap tidak dapat membuat keputusan apa-apa. Memang betul, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Tetapi itu bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Juga apabila kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat, ibarat benang kusut, yang membuat kita putus asa dan seolah tidak berdaya untuk berbuat sesuatu, kita tetap harus melakukan apa yang masih dapat kita lakukan. Orang yang bijaksana akan menghadapi berbagai macam persoalan,
termasuk yang besar yang terjadi dalam hidupnya, dan tidak lari darinya. Seringkali terjadi ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, kita tergoda untuk menyelesaikan semua persoalan itu sekaligus dalam waktu yang secepatnya. Namun sebenarnya, semakin kita menginginkan itu, semakin kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang begitu besar dan ruwet sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini hanya akan menambah kepanikan dan rasa putus asa kita. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sehari demi sehari. Selanjutnya ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Di sini kembali ditegaskan bahwa memang ada banyak rahasia dalam kehidupan ini. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, namun sekalipun kita tidak dapat mengetahui secara lengkap, kita harus yakin bahwa sebenarnya Allah tetap bekerja untuk kebaikan kita. Cara Dia bekerja memang tidak dapat kita ketahui, tetapi yakinlah bahwa Dia sedang bekerja dan terus bekerja. Hanya saja kita tetap perlu menyadari bahwa keyakinan akan Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita tidak harus membuat kita menjadi pasif atau tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, kita tetap dituntut untuk melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin. Allah hanya akan menolong orang yang menolong dirinya. Itulah yang akan diungkapkan dalam ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kemudian di ayat 7 dan 8, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Bagian ini tampaknya mempunyai inti yang berbeda dengan sebelumnya. Pengkhotbah tampaknya mengambil ungkapan ini dari peribahasa-peribahasa yang ada pada waktu itu. Dalam arti harfiah, kegiatan menatap matahari terus-menerus memang berdampak buruk bagi kita. Namun itu tetap lebih baik daripada tidak pernah bisa melihat matahari sama sekali. Ungkapan ini ingin menggambarkan hidup yang memang tidak seluruhnya menyenangkan atau berjalan mulus. Ada banyak hal yang terjadi yang tidak kita rencanakan atau kehendaki dalam hidup ini. Tetapi bagaimanapun itu masih lebih baik daripada mati. Hidup diumpamakan sebagai terang yang menyenangkan, matahari yang baik bagi mata. Walau kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi masih jauh lebih menyenangkan daripada tidak melihat sama sekali atau tidak hidup. Karena itu, lewat dua ayat ini, pengkhotbah menganjurkan agar kita bersyukur dan merayakan hidup ini. Kita sering melupakan hal ini. Terkadang kalau kita hidup sudah berada pada titik terendah, kita tidak ingin lagi hidup. Namun pengkhotbah selalu mengingatkan kita bahwa hidup itu sebenarnya selalu lebih baik daripada mati. Karena itu, jika orang panjang umur, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Terdapat dalam ayat 8. Hal ini mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan Kohelet atau pengkhotbah di bagian lain yang menyatakan bahwa semakin panjang umur manusia, sebenarnya juga semakin banyak mengalami kesia-siaan dalam hidupnya. Namun sekalipun demikian, pengkhotbah tetap berpendapat bahwa umur panjang masih jauh lebih baik daripada umur pendek. Hidup yang Tuhan karuniakan itu adalah sesuatu yang begitu berharga, sebuah kesempatan yang indah. Karena itu, apapun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, biarlah kita bersukacita di dalamnya. Lagi pula, orang yang tidak bisa menerima hidupnya sendiri adalah orang yang paling malang di dunia. Hal-hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup
seperti di tengah keluarga atau bangsa, seperti apa kita dilahirkan, apa warna kulit kita, berapa lama kita ingin hidup di dunia ini dan sebagainya, harus kita terima begitu saja. Menolak itu semua hanya akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Karena itu lebih baik kita menikmatinya sedapat mungkin dan menerimanya dengan ikhlas. Itu sebetulnya resep yang praktis untuk kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Selain itu, pengkhotbah juga mengingatkan pada suatu saat kita akan mati. Ingatlah akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Namun pengkhotbah mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita terpenjara dalam pikiran akan kematian. Pengkhotbah hanya ingin memperlihatkan kenyataan hidup bahwa orang yang hidup pasti mati. Karena itu kalau kita masih dapat menikmati hidup, nikmatilah. Sementara Tuhan masih mengurniakan hidup kepada kita, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Pada suatu saat kegelapan akan datang, kematian akan menjemput. Semua kesempatan itu tidak akan ada lagi. Dan menyadari bahwa hidup itu terbatas sebenarnya mendorong kita untuk memanfaatkan hidup yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya, dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.